saya Dominikus Fernando Augusto. Saya dari program studi pendidikan bahasa Indonesia Universitas Mula Warman. Di sini saya ingin mereview tentang kecepatan membaca yang sudah dipresentasikan oleh teman saya beberapa hari yang lalu. Jadi selamat menonton. Jadi dalam penerapan kemampuan membaca itu harus disesuaikan dengan tujuan membaca kita, aspek bacaan yang kita gali atau kita perlukan, dan berat ringannya bahan bacaan yang kita baca. Nah, membaca cepat dan efektif merupakan kegiatan membaca yang mengutamakan kecepatan dan tidak meninggalkan atau mengesampingkan pemahaman terhadap aspek bacaan yang kita baca. Nah, gimana sih caranya membaca cepat agar lebih efektif? Di sini saya akan memberikan tips supaya kita membaca cepat supaya lebih efektif. Yang pertama, tentukan waktu yang tepat saat memulai membaca. Lalu atur kecepatan membaca. Gunakan kecepatan membaca pada materi yang penting saja. Lalu membaca tanpa bergumam. Melihat sebelum membaca dulu. Terus hindari membaca rangkuman, hindari membaca ulang, dan awali pagimu dengan membaca. Ada dua hakikat membaca. Yang pertama, menurut Tampu Bolon dalam Kasuari, dia mengemukakan tentang pendapatnya membaca cepat adalah membaca yang mengutamakan kecepatan dengan tidak mengabaikan pemahamannya. Jadi biasanya kecepatan itu dikaitkan dengan tujuan membaca, keperluan dan bahan bacaannya. Lalu yang kedua, menurut Nur Hadi dalam Mulia Ningsih, ia mengemukakan efektif, artinya peningkatan kecepatan membaca itu harus diikuti pula oleh peningkatan pemahaman terhadap bacaan. Jadi pembaca yang efektif dan kritis itu tahu tentang apa yang perlu digali dari bahan bacaan secara cepat dan mengabaikan unsur-unsur yang kurang penting serta membuang hal-hal yang tidak diperlukan. Jadi selain dari kecepatan membaca, pemahaman kita juga harus diukur. Bagaimana cara mengukurnya? Kita mengukur pemahaman isi bacaan kita itu secara keseluruhan dapat dilakukan dengan cara menggunakan menghitung persentase skor jawaban yang benar atau skor jawaban yang ideal dari pertanyaan-pertanyaan tes pemahaman bacaan yang ada. Bagaimana prosesnya? Kita dapat menggunakan rumus dari Tampu Bolon, yaitu KM kemampuan membaca, lalu KB jumlah kata yang terdapat dalam bacaan, lalu SM jumlah skor membaca, dan KPM jumlah kata per menit, dan yang terakhir itu ada PI persentase pemahaman isi. Nah, selain dari rumus Tampu Bolon ini, kita juga bisa menggunakan rumus dari Harja Sujana, yaitu dengan kemampuan membacanya seperti P jumlah kata yang terdapat dalam bacaan, lalu Q jumlah waktu dalam hitungan detik, dan yang terakhir itu ada R jumlah jawaban yang benar. Jadi cara mengukur kemampuan membaca itu dengan cara jumlah kata yang dapat dibaca per menit dikalikan dengan persentase pemahaman isi bacaan. Misalnya jika kamu dapat baca per menit itu 200 kata, maka jawaban yang benar atas pertanyaan-pertanyaan dari isi jawaban itu 60%, maka kemampuan membacamu itu adalah 200 kali 60% sama dengan 120 kpm atau kata per menit. Nah, jika diterima bahwa lulusan SLTA diharapkan memiliki kecepatan membaca minimum 250 kata per menit dengan pemahaman minimum 70%, maka kemampuan membaca minimum lulusan SLTA ialah 250 kali 70% sama dengan 175 kpm atau kata per menit. Jadi kemampuan membaca yang dikembangkan dalam membaca cepat dapat meningkatkan kemampuan membaca kita sampai 2 atau 3 kali lipat, dapat mendemonstrasikan membaca cepat sebagai sarana meningkatkan kecepatan membaca, dapat meningkatkan pemahaman terhadap bacaan, dapat meluaskan jangkauan gerak mata sebagai sarana meningkatkan kecepatan membaca, dan berkurangnya kesalahan-kesalahan dalam gerak mata yang menghambat kecepatan membaca, serta menghilangkan kebiasaan-kebiasaan jelek yang menghambat kecepatan membaca Anda. Pembaca yang efektif dan pembaca yang tidak efektif. Apa itu pembaca yang efektif dan tidak efektif? Jadi pembaca efektif itu dikatakan bila membaca dengan kecepatan tinggi, biasanya berkisar antara 325 sampai 450 kata per menit,
atau lebih. Kecepatan bacanya bervariasi bergantung pada tujuan, keperluan, dan bahan bacaan. Aspek yang dibaca adalah satuan pikiran, ide, atau kata-kata kunci saja. Sedikit terjadi pengulangan gerak mata atau regresi. Kecepatannya selalu akurat tanpa banyak berhenti. Menggerakkan bola matanya 3-4 kali setiap baris bacaan. Lalu waktu membaca secara fisiknya diam. Makna yang diambil dalam gagasan-gagasan pokok saja tanpa banyak melihat unsur-unsur yang kurang menunjang, dan membaca dengan sikap aktif, kritis, dan kreatif. Konsentrasi terhadap bahan bacaan sempurna, dan membaca dipandang sebagai kebutuhan bukan satu beban. Keperluan atau desakan untuk membaca itu selalu ada. Jadi itu yang dikatakan sebagai pembaca yang efektif. Nah, lalu bagaimana jika yang dikatakan sebagai pembaca tidak efektif atau kurang efektif? Nah, pembaca yang kurang efektif itu bila ia membaca dengan kecepatan rendah, umumnya antara 100-200 kata per menit atau kurang, membaca dengan kecepatan konstan untuk berbagai cuaca dan kondisi membaca. Kecepatan itu selalu sama meskipun pada tujuan, bahkan bacaan dan keperluan yang berbeda. Gerak mata diarahkan atau dipusatkan pada kata demi kata dan memahami secara terputus, dan banyak terjadi pengulangan gerak mata atau regresi. Dan yang terakhir, menggerakkan bola matanya sampai dari 8 sampai 12 atau lebih pada setiap baris bacaannya. Jadi itu yang dikatakan sebagai pembaca yang kurang efektif. Nah teman-teman, kesimpulannya itu seorang pembaca yang lambat itu barangkali tidak tahu bagaimana caranya membaca cepat, sehingga apa yang dia lakukan itu tidak efisien. Jadi dia membacanya lambat dan lemah. Nah, dalam membaca, tingkat pemahaman akibat adanya gangguan membaca yang tidak disadarinya itu barangkali menjadi salah satu faktor utamanya. Jadi kecepatan dan pemahaman membaca itu dapat kita tingkatkan dengan metode dan teknik. Menggunakan kecepatan membaca, kemudian diikuti dengan latihan yang intensif, plus membiasakan diri kita membaca dengan cepat, maka dalam beberapa minggu saja kita akan bisa dapat melihat hasilnya. Jadi sekian dari saya, terima kasih.